Shalom warga kerajaan, puji Tuhan. Hari ini kita akan kembali diperlengkapi, diberkati, dan saya percaya kita semua terus dibangun dalam kesempurnaan bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya tema hari ini akan semakin memperlengkapi kita untuk hidup sebagai warga kerajaan. Hari ini podcast Kingdom Insight, His Gift for You. Tema hari ini kita akan bicara tentang true success bersama Bapak kita, Pak Arifin yang sudah ada di studio. Shalom Pak Arifin. Shalom. Puji Tuhan di tengah kesibukan banyak padat ya, tapi bisa tetap ada bersama-sama dengan kita sharing tentang value. Karena tema ini kerajaan. sangat penting. Betul. Ya. Karena kesuksesan banyak orang akhirnya bisa jatuh Pak gara-gara ngejar kesuksesan itu Pak ya. Nah, kenapa Pak Arifin true success? Kenapa Pak Arifin menjadi tema kita? Namanya true berarti Ya. ada yang false, ya kan? Kita pernah mendengar ada seorang profesor Harvard, ya, membuat sebuah buku judulnya What is your true north? Ya. Utara yang Utara, sejati. iya. Karena kalau kompas dengan bayangan kita tentang meridian, tentang garis-garis bola bumi itu kan tidak sama. Iya. Ya toh? Nah demikian juga kita harus belajar dari firman Tuhan. What is true success? Ya. Sebab iblis itu penyesat. Iblis itu bukan cuma penyesat, dia penipu, pendusta, dan ahli mengalihkan. Ya, sehingga kita itu mengejar yang tidak perlu kita kejar. Iya. Mari kita bicara dulu tentang true success. Dalam firman Tuhan nanti kita akan pelajari dalam kehidupan orang-orang hebat seperti Rasul Paulus. Ya, luar biasa. True success, sukses yang sejati adalah pertama becoming a person that God wants you to be. Ya. Menjadi orang yang Tuhan rencanakan kamu menjadi. Itu Kejadian 1 ayat 26. Marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Iya. Sengaja ditampilkan yaitu Kristus sendiri. Ya. Jadi goalnya itu adalah keserupaan dengan Kristus. Semakin serupa dengan Kristus tidak. Ya. Belajar daripadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Ya. Dan satu lagi buktinya, jiwamu mendapat ketenangan. Ya. Siapa jiwa dapat ketenangan? Orang bahagia. Iya. Betul. Nah, yang kedua ya masih sama, apakah true success adalah doing what God wants you to do. Banyak orang melakukan yang tidak disuruh Tuhan. Itu dia. Nah, Iya. tentang David Tuhan berkata, aku telah menemukan Daud bin Isai, David bin Jesse, seorang yang berkenan di hatiku. Kedua, melakukan segala perintahku. Segala kehendakku ya. Ya, segala kehendakku ya. Kita doa itu perlunya apa sih? Mengetahui kehendak Tuhan. Harus sampai dapat ya Pak ya kehendak Lalu Tuhan. banyak orang mengejar trofi. Bahkan membuat aneh-aneh itu supaya masuk rekor dan Iya, macam-macam. iya. Apa yang dicari sih? Yaitu sampai dia berkata, baik, hambaku yang baik dan setia. Ya, baiklah, baiklah hambaku yang baik dan setia. Itu yang goalnya, baik dan setia. Ya. Baik itu karakter, setia itu ya setia sampai akhir. Tidak banyak loh. Iya. Sebab baik itu karakter yang seperti Tuhan. God is good. Betul. How about us? Iya. Jadi ukuran true success itu tadi kita simpulkan ya. Pertama adalah menjadi seperti pribadi yang Tuhan mau kita menjadi. Ya. Becoming. Ya toh? Becoming. Ya. Nah, baru doing what God wants you to do. Nah, seperti contoh dalam hidup saya melihat saya seperti Timotius abad 21. Iya. Abad 20, abad 21. Iya. Saya belajar dari Rasul Paulus. Iya. Coba kita lihat Pak Rendra bacakan 1 Timotius 1 ayat 11 dan 12. 1 Timotius 1 ayat 11 dan 12 firman Tuhan berkata, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. 12, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Kita lihat ada 4 hal di sana. Ya. Pertama itu siapa Tuhan? Pertama, Tuhan itu Tuhan yang maha mulia kan? Maha mulia. Glorious gospel.
Karena goal daripada manusia bukan kesuksesan, tapi kemuliaan. Iya kan? Amin. Kemuliaan soal karakter dan kemuliaan semua yang membuat Allah menjadi Allah. Ya. Apa saja yang Allah menjadi Allah? Kekudusan, kebenaran, kemuliaan, kekayaan, kekuatan, ya, hikmat, ya toh, apa aja, anything that makes God God. Kalau dikurangi tidak bisa. Dia maha hadir, maha kuasa, maha mulia, dan satu lagi di ayat ini, maha bahagia. Tidak pernah kita lihat. Coba lihat, itu lukisan Leonardo da Vinci kecil loh. Dibeli Muhammad bin Salman, putra mahkota Saudi Arabia, ya toh? Tahu harganya? 7 triliun. Wow. Yesusnya tidak ada, Yesusnya seperti kurang darah, anemik. Lalu kemudian tangannya lapang ini, tangannya gini, niru Korea kali. Lalu bawa bola kristal. Ya orang yang tidak kenal dikira Yesus itu tukang ramal. This not our Jesus. Bukan cuma itu. Semua lukisan tentang Yesus, ada Yesus tersenyum? Tidak ada. Ya, orang berkata kalau orang saleh itu mukanya panjang. Kalau ketika engkau berpuasa, jangan memuramkan wajahmu seperti orang munafik. Munafik itu muka Nabi, pikiran kotor. Iya toh? Itu mukanya panjang. Anda tahu Rendra, saya pernah diprotes kepada gembala saya waktu itu Pak Alex. Untuk saya tidak boleh khotbah di pemakaman. Iya, saya ngerti arahnya ini. Loh, karena wajah saya terlalu suka cita. Masa Pak Alex, Arifin tuh senyum. Kita semua kan lagi sedih. Lalu desa diropai. Padahal saya dulu sangat pemarah. Istri saya pernah tunjukkan foto saya ketika saya belum bertobat. Memang serem. Kayak dia bilang kayak jenderal Cina itu. Apalagi dulu Pak Arifin rambutnya panjang ya Pak Arifin? Iya dulu. Dulu sekali. Itu zaman kebodohan. Enggak, tapi waktu sudah jadi suami, saya ini kan seorang yang pemarah. Pemarah, suka ribut, ya, troublemaker. Sekarang peacemaker. Puji Tuhan. Ya. Wow. Lalu kemudian selain daripada kemuliaan, kebahagiaan. Maha bahagia loh. Yang ketiga itu adalah kemampuan. God enabled me, ya toh? Di dalam ayat ke-12, enable itu kemampuan. Empower, menguatkan. Endinamo, dinamis. Dikasih kekuatan. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, dari makhluk yang najis, dia jadi makhluk mulia. Ya kan? Dari pemarah jadi peramah. Wow. Dari penodong jadi penolong. Lalu yang ketiga itu kemampuan. Kemampuan rohani, jasmani, dan juga dapatkan kepandaian dan hikmat. Lebih dari kepandaian, hikmat. Iya toh? Enable tahun depan. Tahun ini kan the year of multiplied grace. Tahun depan, ya. Jadi tahun depan adalah enabling grace, grace yang memampukan kita. Kalau saudara tidak bahagia, tidak mulia, tidak punya kuasa, something very wrong. Sebab yang di dalam kita kan pencipta alam semesta. Ayat 12 berkata tentang Christ Jesus. Ya toh? I thank Christ Jesus our Lord. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, bukan Yesus Kristus ya. Kristus Yesus. Siapa dia? Pribadi Roh Kudus. Kristus yang diurapi yang dulunya Yesus. Kalau Yesus Kristus adalah Yesus yang adalah Masiah. Dialah yang memampukan kita. Wow. Salah satu tanda yang dulu dibuat guyonan adalah holy laughter. Saya melihat dalam hidup saya, ini belum ada cerita soal ini, ayah mertua saya. Orangnya pemurung, pesimis, penakut, ya toh. Tapi waktu beliau mengalami ancaman, dia dikerjain seorang jaksa, ya. Dan waktu itu ketika kita semua sedang melayani Tuhan, tinggal beliau.
Ketika saya tumpang tangan, saya tidak pernah lihat mertua saya tertawa terbahak-bahak, penuh sukacita. Iya, iya. This is not my father. Iya. Saya kan kenal dia. Iya, Ya, mereka kan sangat Chinese, tidak ada penunjukan emosi. Lalu apa yang terjadi? Ini saya saksi. Dia langsung pergi ke telepon. Dulu kan telepon belum ada HP. Iya, iya. Dia telepon jaksa yang ngancam dia. Lu mau apa? Gua nggak takut. Dia tuh sama polisi lalu lintas saja takut. Tapi pada waktu Roh Kudus memenuhi dia, Iya, iya. ada satu kekuatan luar biasa. Bukan cuma itu, dia ngampuni orang yang nipu dia. Wow. Loh itu Kelihatan tidak nyata biasa. itu, Pak Arifin, ya. Kelihatan. Iya. Dulunya pernah dia tipu lah. Masih satu anggota keluarga, dia omongkan itu terus. Berhenti. Bahkan dia bisa melayani orang yang ngerjain dia. Wow. Itulah enabling grace. Wow. Ya. Kalau dalam hidup kita, saya ya wow. lihatlah. Iya, ya toh. iya. Iya. Jadi saya mau sukses. Saya mau menjadi pribadi yang Tuhan mau saya menjadi. Merupa dan gambar Allah. Yes. Apakah orang melihat kita ini seperti Kristus? Hmm. Nah ini, itu urutannya. Ya. Bukan khotbah kita. Nah ada seorang nabi yang pernah ketemu saya. Ada kok, nabi akhir zaman ya ada. Dia bilang gini, the joy of the Lord that is in your life, ya, will attract more people to me, kepada Tuhan, more than your preaching. Wow. Sukacita Amen. Tuhan Iya. yang ada dalam hidupmu, ya kan pemberian toh. Iya. Sukacita Tuhan ya akan menarik orang lebih banyak kepadaku, kata Tuhan, daripada khotbahmu. Renungkan tuh sebentar. Wow. Iya toh. Iya. Nah, sementara ini saya minta para pemirsa untuk memeriksa diri sendiri. Iya. Kamu nih pemarah atau peramah? Karena syarat untuk melayani Tuhan sebagai deacon, sebagai melayani ya, itu adalah peramah, bukan pemarah. Iya. Ya toh? Suka memberi, salah satunya murah hati. Iya. Saya kenal ada tetangga saya, ada seorang ibu. Waduh, pelitnya itu mungkin bisa masuk rekor muri. Kalau tidak masuk Guinness Book of Records. Itu suaminya kalau pulang, bahkan kaos kakinya diperiksa sepatunya. Tetapi begitu Tuhan jamah dia, saya heran. Ini saya pernah cerita ya. Tanda orang tidak bahagia itu gampang. Mulutnya nih turun. Iya. Karena udah terbiasa susah gitu ya. Pak. Iya. Iya, iya, iya. Ketika bertobat mulai mendatar. Wow. Tapi beberapa tahun kemudian dia penuh sukacita, penuh kemuliaan. Wow. Iya. Dan betul-betul itu tetangga saya, jadi saya tahu. Nah, saya tahu saya dulu tinggal di mana ya. Iya, Nanti iya. kira-kira siapa itu. Waduh, dan kembali suaminya jadi berbahagia. Dulunya dianiaya oleh istrinya. Iya, iya. Dia panglima, istrinya pangenam. Tetapi how God can change man. Dalam 1 Timotius 1 mulai ayat ke-8 itu daftar orang-orang tidak bahagia, yaitu pemburit, yaitu porno, orang kejam, orang sadis, lalu pembunuh bapak, pembunuh ibu. Iya. Loh kok bisa pembunuh bapak? Pembenci adalah pembunuh. Iya. Firman Tuhan berkata. Iya. Lalu kemudian ayat yang kita baca tadi itu seperti engsel. Karena mulai ayat 13 dan selanjutnya ada seseorang yang paling sadis. Rasul Paulus. Iya. Rasul Paulus, saudara ya. Bagaimana dia bilang, aku seorang penghujat. Dosa paling tinggi toh. Iya. Aku seorang yang sadis, seorang yang ganas, penganiaya jemaat. Iya. Wow, ini Ya, toh? ganas, betul. Tetapi Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya justru untuk orang-orang semacam ini. Iya, iya. Ada yang menarik ini, baru-baru ini saya berkhotbah di Full Gospel Businessman Fellowship di Jakarta. Iya. Mereka sebut diri mereka the happiest people on earth. Ya, tak? Saya kasih judul The happiest people on earth. Really? Apa bener? Iya. Kayak bukunya Pak Pak Daniel Januar ya. Really, are you in the kingdom? Are you in the kingdom, Iya. really? Nah, memang betul, saudara. Iya. Karena orang tidak menghubungkan, yaitu diberkati dengan berbahagia. Nah, pada waktu itu saya ketemu
mantan Pangdam Jaya dulu yang sekarang melayani Tuhan, Pak Darpito, Jenderal Darpito, bersama dia ada seseorang yang dulunya ya seperti Rasul Paulus gitu, pembunuh. Namanya Gun Supardi. Pernah dengar ya? Nggak pernah dengar ya? Belum pernah. Wah, waktu itu saudaraku, saya tidak janjian dengan dia, saya tembak aja. Saya tampilkan fotonya waktu dia ditangkap di International Tribune. Rambutnya tuh segini loh, sama brewoknya, ya. Dan saya jadi dia tuh kayak benar-benar genderuwo, ya. Dia dihina oleh masinis atau kapten kapal. Orang Jerman 4 dibunuh semua sama dia. Dia jadi ABK. Ya, anak buah kapal ya. Dia bunuh mulai kapten, wakil, jadi semuanya, mualim, dibunuh 4 orang. Lalu kapalnya ditenggelamkan oleh dia. Ya tak? Lalu dia dituntut yaitu 4 negara. Pertama itu Jerman. Karena ini yang dibunuh orang Jerman. Kedua Amerika. Karena di perairan Amerika. Ketiga Panama. Sebab benderanya, kapalnya bendera Panama. Dan keempat Indonesia. Kalau ya Panama paling tidak enak, hukum gantung, hukuman matinya, ya dah. Lalu Amerika kan kursi listrik. Saya tidak tahu Jerman mungkin suntik mati. Indonesia lumayan tembak. Iya kan? Tapi apa yang terjadi ketika dia mendengarkan sebuah khotbah hari Paskah, itu kan dia akhirnya ditahan di Panama. Dia terima Tuhan Yesus. Dan yang ajaib, waktu itu terjadi, biasa atau Panama sering kudeta. Aristides de Royo, presiden yang baru, mau menarik hati internasional. Dia bilang semua tahanan internasional yang sudah diadili dibebaskan. Dia belum diadili, tapi sudah diadili oleh kerajaan Allah. Dia dibebaskan, pergi ke Surabaya, sekolah Alkitab, sekarang jadi hamba Tuhan. Nah, pada waktu saya ceritakan ini, orangnya lagi pergi ke toilet. Begitu dia datang, semua orang kaget, tepuk tangan. Dan minggu depan ini dia yang bersaksi. Tapi itulah namanya grace. Kasih karunia. Dan jadi, perubahan nyata itu kelihatan. Nah, saya dipanggil apa oleh teman-teman saya di Surabaya? Mr. Happy. Mr. Happy. Iya. Betul. Saya belajar Rasul Paulus. Rejoice. And again I say rejoice. Baca surat Filipi. Yang pertama-tama kalau mau bahagia itu lihat dirimu sebagai doulos. Sebagai hamba. Ya, jangan lihat, sebab kalau bos nanti kamu minta dilayani. Nah, ini bahaya buat saya yang sebagai orang tua rohani, kemana-mana kan dilayani. Nanti merasa diri penting. Seringkali Roh Kudus bilang, siapa yang anggap dirimu begitu penting? Wow. Sementara saya diperlakukan VVVIP. Betul. Kalau enggak, malaikat Tuhan di samping saya, istriku bilang, som-som nih ya. Sebab Yesus yang sombong itu Lucifer. Yang rendah hati Yesus. Kita lihat Rasul Paulus. Di dalam hidupku Tuhan menunjukkan seluruh kasih karunia-Nya. Ya contoh kayak Gun Supardi itu. Itu betul-betul ajaib. Iya kan? Saya masih ingat waktu saya khotbah itu kan dia baru keluar dari toilet ya. Dia tidak tahu, dia istrinya kepelenggongan. Saya bilang duduk sini Pak. Menarik sekali. Nah, firman Tuhan sekali lagi, orang tidak menghubungkan God with happiness. Karena selain dipanggil Mr. Happy, kalangan full gospel panggil saya Asher. Asher itu salah satu putra dari Yakub, artinya happy. Lalu keluarga Sebaja kan dekat sama saya. Keluarga Dr. Gigi Sebaja, Hana Sebaja. Saya bertobat dengarkan khotbahnya beliau loh. Kita jadi gitu dekat. Lalu saya dipanggil Happy Sebaja. Bahkan waktu saya dimasukkan ke rumah sakit karena COVID,
Iya. Anak rohani saya, Edi Wijaya, bilang kepada direktur rumah sakit, bapakku tuh suka teriak-teriak, suka nyanyi. Jadi suruh taruh kamar yang sendirian. Iya, iya. Padahal waktu itu kan lagi rame-rame yang dadakan. Tapi saya dapat kamar yang mesti 2 orang sendirian. Dan di sana bisa dengan bebas saya nyanyi Tuhan Ya. Yesus tidak berubah. Wow, luar biasa. Dan itu kalau orang melihat, Waktu saya dioperasi lutut, iya, iya, ya di Singapura, Mount Elizabeth, 2 orang di samping saya minta pindah. Satunya Chinese Singapura, satunya India Singapura. Sekarang saya perlu sukacita. Iya. Tanpa Iya, rasa iya. dong, mungkin nyanyi, mungkin apa, meskipun pelan-pelan. Iya. Dan terutama kan teman kita banyak. Waduh, itu rumah sakit itu penuh dengan orang-orang yang, ya itu tadi. Iya. The joy of the Lord that is in your life will attract more people to More me, people to me, iya. more than your preaching. Wow. Ya, Saya sangat dibangun dengan ini, Pak. Artinya sukacita itu yang lebih akan menarik orang sukacita itu melihat. diberkati. Iya, melihat pribadi Kristus itu justru lewat sukacita kita. Iya, Karena gestur orang bersukacita itu beda, Pak Arifin. iya. Wow. Saya masih ingat seorang pendeta terkenal lah. Iya, iya. Keluarganya masuk ini apa? Karena COVID. Mhm. Lalu dia dengar kesaksian, tapi dia tidak dengar full. Dia telepon saya, Pak Arifin, saya dengar Bapak melakukan apa ya? Sampai saturasi oksigen itu naik, tidak jadi masuk ICU. Saya bilang nyanyi. Dia kaget, nyanyi. Saya nyanyi apa? You raise me up, Wow. so I can Langsung stand on saturasinya mountain. naik, Pak Aneh Arifin. sekali. Luar biasa. Itu betul. The joy of the Lord work like medicine. Bekerja seperti obat. Wow. Loh betul. Luar biasa. Iya, Iya. iya, iya. Nah, saya menghadapi apa saja. Kalau saya menari, orang tahu saya sedang menghadapi apa, difitnah orang. Hmm. Saya teriak enjoy saja. Iya, iya, iya. Bahkan fitnah tak kasih nama fitnamin. Vietnamin, iya. Luar Ah. biasa. Jadi sekali lagi para pemirsa, are you blessed? Mhm. Tandanya sukacita. Amin. Amin. Rasul Paulus berkata, kalau orang itu punya niat jahat kepada dia, 1 Timotius Filipi 1 mulai ayat pertama, dia bilang biarkan aja, yang penting Injil diberitakan. Amin. Wow. Iya. Ada orang karena dengki mengabarkan Injil supaya aku lebih menderita. Dia bilang rapopo, yang penting Injil diberitakan. Amin. Amin. Apa yang terjadi? Caesar's household, keluarga Kaisar, Kaisar Nero loh. Iya. Ya, dia ada di penjara Rom dan sudah ditentukan eksekusi, Betul. tapi tidak mengurangi sukacitanya. Iya. Pak Yusuf Roni pernah ditahan ya. Iya. Di samping dia adalah seorang penjahat, Kusni Kasdut. Mhm. Kusni Kasdut dia belum kenal Tuhan Yesus. Iya. Dia cerita, Kusni Kasdut yang sadis itu, pada waktu diberitakan akan dieksekusi, itu sudah tidak bisa bergerak dan ya buang kotoran di situ juga. Tetapi Rasul Paulus rejoice, Iya. sehingga orang lihat, loh ini apa nih? Nah ketika saya ini kan mujizat toh, usia 70. Iya. Ini flashback ya. Lalu ada komorbid, ada penyakit ini ya, diabetes. Iya. Ada ring jantung 2, usia 70. Dan HSCRP, tanda ada virus atau bakteri. Orang normal paling tinggi 10, saya 100. Wow. Saudara saya dokter bilang kamu mesti tidak bisa lewat. Iya, iya. Tetapi Tuhan Yesus tidak berubah. Wow. Luar biasa. Iya, jangan iblis mencuri damaimu, mencuri sukacitamu, nanti tidak mencuri keselamatanmu. Wah, iya. Iya, Betul. toh? Ya, hati-hati benar. Jadi sekali lagi maha mulia, maha bahagia, maha kuasa itu untuk saudara saya. Dan terakhir dipercaya. Betul, dipercaya. Dan yang terakhir apa? Tuhan menganggap aku setia. Waduh, Hmm. jangan cari pujian dari manusia. Iya.
Ya. Mau bahagia, jangan cari pujian dari manusia. Ya. Orang yang berseru Hosana, besoknya apa? Salibkan dia. Iya, betul. People Ya, change. God doesn't change. Amin. Hati-hati juga orang terlalu memuji kita, pasti mau pinjam uang. Iya. Waduh, Mas Iya. Rendra yang ganteng, hati-hati. Iya. Hati-hati. Betul. Iya. Jadi memang Tuhan berkata suruh mengurapi, meminyaki. Iya. Minyak selalu hubungan dengan joy. Ya, ketika kamu berdoa, jangan seperti orang munafik, ya. Doanya di perampatan jalan supaya kelihatan gitu. Tapi masuk kamar yang tersembunyi. Tertutup. Ya. Iya. Lalu juga kalau berpuasa jangan memuramkan wajahmu, Iya. memanjangkan wajahmu kayak kates. Ya lah kates. Kayak susah gitu. Iya, iya. Itu kelihatannya rohani, bukan. Itu menderita itu. Lah, betul-betul saya lihat Iya, iya. wajah saya dari kates jadi semangka. Wow. Loh, betul. Iya, iya. Because of Jesus. Iya. Tetapi yang terakhir dipercayakan. Dipercayakan. Ayo, saya mau cerita tentang diri saya sendiri. Orang tuh tidak berbahagia kalau punya rencana sendiri. Ketika saya bertobat, seperti saya serahkan masa depan saya pada Tuhan. Iya. Nah, disitulah saya mengerti the true success. Orang melihat bahwa saya ya dianggap ya biasa saja, tidak punya anak, ya toh. Kita sangat berbahagia. We are joyous couple. Iya. Ya, sangat berbahagia. Dan itu orang heran. Orang lain masalah kan bisa cerai dan sebagainya. Nah, kita sangat bahagia. Dan ketika Tuhan bilang pergi ke Bali, saya enggak bilang macam-macam. Dia bilang, yes sir. Why? I'm a doulos. Iya. I'm not the boss. I'm a doulos. Saya sepenuhnya miliknya Tuhan. Dia bilang, pergi Bali. Yes Lord. Kok ya baik Tuhan saya ditaruh di Bali ya. Dia enggak bilang saya pergi ke Sudan. Iya. Tapi Bali tahun 89 enggak seperti sekarang. Iya, Rendra. betul. Betul. Istri saya bilang gini, kita nih hidup satu kali. Ya, kita dapat tempat terbaik. Iya. Saudara-saudara yang terbaik, jemaat yang paling baik, hidup yang paling bahagia. Teratur dan terjamin. Itu kata istri saya. Iya. Soalnya apa? Manut, Iya. gandol gusti. Betul. Tidak punya rencana sendiri. Iya. Iya. Rasul Paulus berkata kan, mempercayakan pelayanannya kepadaku. Lalu dipercaya. Dari satu jemaat berkembang sampai hari ini. Iya. Ya. 350 lebih, hampir 400 jemaat tuh. Ini saya pergi ke Amerika, ada 7 kota di situ. Wow. Dan terus berkembang. Puji Tuhan. Dan kalau lihat anak-anak kita, mereka sangat sederhana, tapi sangat bahagia. Iya. Pemimpin di sana, Chris Mesak. Pak Kris Mesak. Chris Mesak itu coba lihat wajahnya, Iya. suami istri kayak sepasang semangka gitu. Iya. Pindah 14 kali loh. Wow. Iya, Pindah. Ya disuruh Tuhan pergi kota ini, kota itu, berdiri 7 gereja. Iya, iya. Tapi memang sukacita juga kelihatan selalu Pak Kris Mesak iya. gitu juga. Iya. Di tengah semua yang harus di 14 kali pindah rumah Pak Rimo. Iya. Wow. Itu kan hal yang mudah itu. Nggak Iya, mudah. iya. Waktu saya ke Philadelphia, dia waktu itu di sana. Saya itu semendal itu apa ya? Terharu. Loh, anakku kok hidupnya kelihatan susah gini. Di ruang tamunya cuma ada satu sofa yang jelek gitu. Mau saya tak beliin lah. Saya bilang, Chris, ini sofanya ganti ya. Buat apa bapak? Dia ketawa. Waktu dia saya pindah 11 kali. Iya. Sekarang 14 kali. Terakhir di Houston, Texas. Iya, Nah, iya, ini saya iya. akan ketemu dia dan para pemimpin rock Wow. RIM ya, Rock International Ministry Iya, di iya. Amerika. Wow. Dan mereka adalah orang-orang paling bahagia. Iya. Ya. Jadi mau bahagia jemaat Tuhan, ya. Pertama, jadilah seperti satu pribadi yang Tuhan mau kita menjadi. Yes. Tidak pernah saya berpikir saya jadi church planter. Melakukan yang Tuhan suruh saya lakukan. Salah satu nubuatan untuk saya adalah gini. I call you to become an island hopper.
pelompat pulau. Pernah dengar istilah itu? Cari Wikipedia, enggak ada. Iya. Island hopper. Pelompat pulau. Dari Wow. satu pulau ke pulau lainnya. Saya lompat-lompat lah. Dari Iya. Jawa ke Bali, ke Lombok, ke Sumbawa, Sumba, Iya. yaitu kemudian Flores, terus sampai Merauke Iya. sana. Pelompat pulau. Wow. Iya. Saya enggak mau punya rencana sendiri. Kalau Tuhan suruh ya saya lakukan. Hmm. Ya kan? Karena saya berjanji itu tahun 79, 43 tahun yang lalu. Hmm. Kalau saat ini usia sekian dan Tuhan suruh kemana ya siap. Ya. Karena saya mau mendengar perkataannya, baiklah hambaku yang baik dan setia. Hmm. Ya, engkau telah setia perkara kecil, kau percaya Iya. perkara lebih besar. Ya. Wow. Tapi pujian itu dari Tuhan Dari sendiri. Tuhan sendiri. Barang siapa melayani aku akan dihormati oleh Bapa. Ya. Yohanes 12. Amin. Ya gitulah. Ya. Berbahagialah kalian semua. Wow. Satu pertanyaan Pak Arifin yang muncul dalam pikiran saya waktu Pak Arifin tadi bilang nggak punya rencana sendiri. Saya jangan sampai ini juga ditangkap dari warga kerajaan kita adalah akhirnya menangkap gini. Wah ya sudah berarti nggak perlu ada perencanaan. Apakah seperti itu Pak Arifin? No, diselaraskan dengan Tuhan. Oh, wow. Ya. Ya. Dulu karena orang tua saya jatuh miskin dan dihina, saya maunya jadi orang paling kaya. Hmm. Sekarang lebih dari kaya. Hmm. Yaitu penuh Ya, firman, ya. penuh bahagia, penuh banyak sahabat, ya kan? Betul. Karena saya ngerti the true success. Mhm. Tentang perencanaan harus. Kita kan punya goal, Ya. 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 2025 1000 gereja. Amin. Iya, Ya, kan? amin. Sekarang baru hampir 400 kelihatannya. Tapi kalau Tuhan melimpahkan rohnya, tidak ada sesuatu mustahil. Yes. Amin. Jadi saya tidak mau melakukan yang lain. Hmm. Saya ditanya orang, Pak, Bapak saya jadikan komisaris perusahaan saya. Bapak tidak usah kerja, saya perlu nasihat aja. Tidak usah, saya bilang. Iya. Saya tidak dipanggil untuk itu. Iya. Ya toh? Kalau kamu kasih buat pekerjaan Tuhan, silakan. Iya. Tapi saya dipanggil jadi church planter saja. Iya. Ya, penanam gereja. Iya. Jadi Iya, toh? tahu betul apa yang Tuhan mau sehingga Nah, ketika ada tawaran itu. pernah dengar saya bilang ini ungkapan bukan dari saya. If you fail to plan, you plan to fail. Iya. Kalau kamu gagal merencanakan, kamu merencanakan untuk gagal. Iya. Maha mulia, Mhm. maha Bahagia, bahagia, maha kuasa. Maha kuasa. Dan yang terakhir bisa dipercayakan Bisa Tuhan. dipercayakan 4K ya. Jadi pertama itu kemuliaan Ya. yang harus kita arahkan ini. Lalu kebahagiaan, itu tolok ukurnya itu. Iya. Kemampuan dan terakhir kepercayaan. Kepercayaan. Wow. Pelayanan yang Tuhan percayakan pada saya itu kepercayaan. Ya. Bukan karena saya mampu. Tapi karena saya mau dan Tuhan mempercayakan. Iya. Wow, luar biasa. Jadi tolok ukurnya jelas sekali. Saya percaya warga kerajaan kita tidak sampai melenceng dari apa yang Tuhan mau. Kita hidup dalam true success itu dengan kita mulai melihat bahwa kemuliaan, kebahagiaan, kemampuan dan kita bisa dipercaya. Dan yang tadi Pak Arifin tambahkan adalah perencanaan bukan berarti nggak ada perencanaan, tetap perencanaan itu Sesuai Tuhan tapi diselaraskan dengan apa yang Tuhan selaraskan. mau. Bukan maunya kita. Ya. Satu hari ada seorang datang ke rumah saya di Bali. Tujuannya untuk cuma menghina saya. Ada juga orang seperti itu. Ya. Dia tanya begini, Pak Arif ini kan kontraktor konsultan di Surabaya. Sekarang kau cuma jadi pendeta, itu kan toh itu bangkrut gagal. Iya. Saya tersenyum. Saya bilang, ya lu belum ngerti lah. Iya, Kamu belum iya, mengerti. Bagaimana the mind of Christ dengan pikiran orang dunia. Kok cuma jadi pendeta katanya. Belum tahu dia. Di pandangan mereka cuma jadi pendeta, padahal ini adalah sesuatu yang memang selaras dengan Iya. apa yang Tuhan mau. Nah gitu. Ya. Dan yang terjadi adalah dia yang gagal, bukan saya. Dia cerita, Iya, saya iya. dapat bisnis besar ini di Gianyar. Hmm. Dulu kan kontraktor, sekarang cuma jadi pendeta, itu kan gagal. Tuh katanya. Iya. Oh ya. Belum tahu dia gitu. Belum mengerti. Lalu kalau Pak Arifin menyikapi ada satu ungkapan juga yang berkata kalau kegagalan itu keberhasilan yang tertunda. Kalau menurut Pak Arifin bagaimana? Gini ya,
kita melihat Rasul Paulus. Saya selain Tuhan Yesus, ya patokan saya Rasul Paulus. Pada waktu dia merencanakan loh pergi ke Asia sekarang Turki. Oh iya. Yang 7 jemaat itu kan Turki Iya, semua. iya. Roh Kudus melarang dia. Iya. Ya, jadi kadang-kadang kita mesti tanya, apa disuruh Tuhan atau tidak? Iya. Iya kan? Kalau disuruh dari Tuhan, Tuhan bukakan jalan. Dia punya kunci Daud. Kalau dia buka, tidak ada yang bisa menutup. Kalau dia tutup, tidak ada yang bisa buka. Iya. Jadi soal gagal atau tidak itu siapa yang inisiatif? Ya toh? Bahkan saya sering berkata pada anak-anak kita utus, kalau tidak ada tantangan, mungkin kamu di tempat yang salah. Kamu tidak merusak pekerjaan setan. Iya kan? Wow, iya. Loh, betul. Tidak merusak pekerjaan setan. Wow, iya. Iya, berarti kamu tidak ada pengaruhnya di situ. Iya. Jadi setan nggak terganggu gitu ya Pak ya dengan keberadaan kita di situ. Nah, kalau setan tidak terganggu, ya kita mungkin malas atau mungkin juga memang the right man in the wrong place. Wrong place ya. Iya, Wah, iya, sejak iya. saya masuk Bali itu ancaman demi ancaman, terus menerus. Dan itu tidak menyurutkan Oh, Pak Arifin karena tahu betul bahwa ini yang Tuhan mau. Ini yang untuk Tuhan saya mau. lakukan. Iya. Pada waktu tahun 98, saya ditelepon rekan kita yang di Australia. Pak, Bapak termasuk board di sini. Bapak pindah ke Sydney saja. Pak Samuel Yusuf itu sangat hormat dan cinta sama saya. Saya bilang, enggak Sam, aku dipanggil Tuhan di Bali kok. Duduk Australia. Karena kita tidak cari comfort. Iya. Ya. Orang cari aman, tidak akan aman. Iya. Sebab kita harus hidup dengan iman. Kehendak Tuhan tuh buat saya Indonesia, khususnya Bali. Iya. Buat apa? Ada yang nawari ke Amerika. Pak di sini Pak, ke sini aja. No? Iya. Di mana Tuhan suruh ya sudah di situ. Karena saya tunggu dia berkata setia itu. Tidak ninggalkan pos. Amin. Ya. Iya. Itu tahun 98 tuh saya ditawari, maksud baik loh. Dan memang nama saya ada di board of director di gereja sana. Karena sana kan semuanya harus resmi loh. Saya bilang terima kasih, tapi Tuhan taruh saya di Bali. Dan saya mau ada di sini sampai Tuhan datang. Wow. Ada lagi pemikiran yang muncul Pak Arifin ketika orang berkata bahwa kalau Tuhan suruh saya, pasti Tuhan sediakan. Nah ternyata padahal waktu Pak Arifin tadi cerita, di awal-awal Pak Arifin memulai ke Bali, bukan hal yang mudah karena Bali nggak seperti sekarang. Nah bagaimana kita bisa mengerti bahwa saya memang benar-benar disuruh ke sana, sekalipun saya menghadapi ketidakmudahan itu, begitu Pak Arifin. Bagaimana Mas? Salah satunya kerajaan Allah soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Ketika saya ditantang dan saya diancam, heran, ada damai, ada sukacita. Tapi nomor satu adalah righteousness itu. Kebenaran. Right standing before God. Nah itu ukurannya di situ. Lah kalau orang mengharapkan semuanya lancar, saya kira enggak begitu ya. Wow. Mau nonton film seri yang orangnya cuma minum orange juice di tepi pantai, enggak bisa ada tembakan bom. Enggak seru jadinya kalau cuma gitu aja. Iya. Banyak orang mau hidup yang seperti itu. The painless gospel. Dan mereka berpikir itu kebahagiaan, Pak Arifin. Salah. Ya. Salah sama sekali. Iya. Bacalah surat Filipi, lain kali kita akan sambung, kita akan explore. Kita Filipi. Bahkan Rasul Paulus berkata dengan jelas, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kemuliaan dan kekayaan dalam Kristus Yesus. Salah satu apa di dalam pelayanan ini? Manpower, termasuk Rendra. Manpower itu lebih sulit daripada cuma sekedar ya dana. Tuhan sediakan. Itu kan luar biasa tuh. Gitu kan. Manpower. Wow. Dan itu menjadi istilahnya seperti source untuk pengembangan pelayanan ke depan itu Pak Arifin. Karena itu ya
tugas saya adalah raise up leaders, Raise up leaders. lalu mengutus mereka, mengarahkan, mengutus mereka. Dan memang itu yang Tuhan taruh dalam hati Pak Arifin. Oh iya, Jadi bapak untuk para pemimpin ini. gaya hidup kita ditiru Pak Roni, Ya, ya. Hamba Tuhan Pak Daniel, dan yang lain-lain. Menginspirasi semua para Ya. pemimpin. Dan itu membawa banyak orang melihat Kristus justru Pak Ah. melalui kehidupan kita. Coba lihat film-film tentang Kristus yang dibuat Hollywood. Ya, Nggak ada yang tersenyum, Ya. nggak ada yang tertawa. Cuma ada satu film tentang Kristus, Jesus According the Gospel of Matthew. Nah itu saya lihat. Tapi memang bukan film layar lebar yang ya apa. Tapi di situ Yesusnya penuh dengan sukacita. ya, Ketika ada orang dirasuk setan, wah dia nari-nari, agaliao, lompat-lompat dengan sukacita. Ketika Yohanes Pembaptis dalam kandungan, baru dapat salam dari Maria, Langsung anaknya melonjak. melonjak di sana Iya, lah, iya. melonjak dengan menari-nari, agaliao. Wow. Ya, tak? ya. Yang lain kan Yesusnya mukanya panjang, rambutnya panjang. iya, Aduh, nggak ada orang Yahudi rambutnya panjang kecuali orang Nazir. Iya. Sengawur itu, yang Renaissance ngawur pol. Iya, iya. Ya itu coba lihat itu, Salvador Mundi, ketik saja. Yesusnya bawa bola kristal sambil begini. Penyesatan 7 triliun. Ya, salamu dewe. Karena itu mungkin orang tidak tertarik ikut Tuhan. Iya. Karena tidak ada kebahagiaan. Iya, iya. Semua orang mau bahagia bukan? Betul. Padahal yang mereka cari kebahagiaan yang semu justru ketika orang di luar Kristus. Iya. Justru di dalam Kristus. Kapan tuh ada jemaat kita ya? Iya. Saya dia ngeluarkan dari showroom sebuah mobil yang super mahal. Oke. Saya diajak untuk ngambil mobil itu. Lalu saya tanya sama dia, senangmu berapa lama? Dia bilang sebulan. Cuma sebulan. Habis itu masalah. Iya. Karena jarang dipakai mogok. Bayangin. Waduh. Iya kan janji. Ironis sekali ya Pak. Janji dengan saya makan mobil mahalnya itu mogok. Iya. Karena akinya mati. Karena itu jangan biarkan akinya mati. Semangat kita. Iya. Iya. Ya pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Wow. Nah, Wow, saya percaya ini semua membawa kita untuk melihat the true success itu dalam kehidupan kita. Cari, makanya firman Tuhan juga bilang cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya Tuhan tambahkan. Waktu kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita hidup di dalamnya. Ya. Kita melakukan apa yang Tuhan mau. Seperti ya lagu yang Pak Arifin sering nyanyikan ya, makananku itu kan, Iya, iya. itu selalu menjadi makananku itu kang tauku, kang tauku, kang tau, rezekiku. rezeki. Ya, melakukan kehendak Melakukan dan kehendak. menyelesaikannya. Ya. Lalu cari apa? Mahkota, Mhm. mahkota kebenaran, mahkota keadilan, Ya. mahkota sukacita. Iya, iya, iya. Hidup jadi pemenang. Amin. Nah, kita gampang kalau kita lihat final World Cup, kamu matikan suaranya, ya dah? Waduh, mendadak yang sudah siap untuk pesta mendadak kalah, ya toh? Kalah adu penalti, Iya, iya. langsung yang tadi sukacita langsung gini. Jadi kita tahu we are in the winning team atau in the loser team, Iya, iya. bisa kelihatan dalam wajah kita. Ekspresi wajah kita. Nah, gitu. Wow, terima kasih banyak Pak Arifin ini Ya. membawa kita untuk hidup dalam true success. Kita Allah selalu kita berdoa. Allah yang maha bahagia. Amin. Maha bahagia dan memampukan kita, enabled us untuk kita Enable, melakukan semua apa yang And Tuhan mau. dinamo. Dinamo. Iya, Kita tahu dinamis itu kuasa, iya. mengadakan mujizat. And dinamo adalah kekuatan yang diinfuskan pada kita. Dan itu memampukan kita. Ya, Pak Arifin, kami selalu berdoa Pak Arifin di tengah nanti ke Amerika perjalanan semuanya dalam perlindungan Tuhan sehat. Iya. Dan Pak Arifin mohon doanya buat kita semuanya supaya true success benar-benar terjadi untuk setiap warga kerajaan. Bapa yang mulia, maha bahagia, maha kuasa.
Aku berdoa buat setiap anak-anakmu, Ya, warga Tuhan. kerajaan, termasuk siapa saja yang mendengarkan berita ini. Ya Tuhan. Bahwa kalau orang mencari kemuliaan, kebahagiaan, dan kuasa, cuma ada dalam Engkau. Amin. Terima kasih. Biar kami tidak puas cuma Christ in us, Ya. tapi we are in Christ. Kita dalam Kristus. Amin. Sampai satu hari, kalau kami bertemu dengan Sang Raja, dia berkata, baiklah hambaku yang baik dan setia. Amin. Masuklah dalam kesukaan Tuhanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam kerajaan Allah ada kebenaran, damai, sejahtera dan sukacita yang melimpah-limpah. Ya. Aku memberkati semua saudara, semua pemirsa Amin. dengan kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Yeah. Makasih Pak Arifin, God Tuhan bless you. memberkati. Demikian warga kerajaan, podcast Kingdom Insight saya percaya menjadi berkat buat kita semuanya. Ketemu lagi di lain kesempatan, Tuhan memberkati.